Sereal, corn dan rice, artinya jagung dan beras. Mudah-mudahan kamu nggak kecewa dengan bedah komposisi yang aku jabarkan di sini. Halo my cat lovers, ketemu lagi sama aku Nita. Hai buat kamu yang udah lama subscribe aku, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang baru banget mampir ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist sekaligus cat lovers. So di channel ini kamu akan nemuin video-video tentang review beauty, review makeup, dan juga review bedah komposisi makanan kucing. Karena aku sangat concern banget sama makanan apa yang dimakan oleh kucing-kucing aku. Kalau kamu merasa topik ini bermanfaat buat kamu, bantu aku untuk subscribe, like, comment, and turn on the notification untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Hai, aku ganti posisi karena di sana itu backlight. So, hari ini aku mau ngomongin tentang makanan yang kalian tuh pengen banget aku tuh review. Cuman aku tuh nggak beli produknya, kenapa? Karena aku ngerasa aku melihat dari komposisinya, kok kayaknya aku nggak cocok ya. Dan di sini di video ini aku bukan bermaksud untuk menjelekkan atau apa, tapi aku akan memberitahu ke kalian kenapa sih aku tuh nggak beli produk ini, dan komposisi apa yang menurut aku tuh membuat aku tuh nggak kepengen beli produk ini, meskipun katanya orang-orang makanan ini tuh bikin gemuk kucing. So ya, merek makanan yang akan aku review atau bedah komposisi kali ini itu adalah merek Universal. Nah, merek Universal itu sempat banget dibicarakan sama teman-teman aku, sama saudara-saudara aku even, yang katanya makanan ini tuh bikin kucing cepet gemuk. Tapi juga banyak banget aku baca di review-review, karena seperti yang aku pernah kasih tahu ke kamu, cara kita untuk memilih makanan kucing adalah kita lihat forum-forum dari kucing, kita lihat apakah respon seseorang terhadap makanan itu tuh bagus atau enggak. Jadi kita itu membeli pengalaman orang lain, jadi nggak harus kita tuh mengalami pengalaman itu untuk membuat kita belajar, karena kemampuan atau pengalaman orang lain itu adalah tidak ternilai harganya, sehingga kita harus cerdik atau cermat untuk mengamati bagaimana orang lain itu mengalami proses dengan makanan tersebut, terutama ketika kita memilih makanan untuk anabul-anabul kita, karena kan kita nggak mau kalau makanan yang kita beli dengan harga 20.000 itu membuat kucing kita sakit dan menghabiskan harga 200.000 ke dokter hewan. Aku akan bedah komposisi makanan via website karena bahan-bahannya ada di website dan aku nggak beli makanannya. Dan kenapa aku nggak beli makanan ini aku akan jelaskan di akhir. Jadi komposisi pertama yang aku baca, tapi BTW gini, kalau aku salah tolong dikasih tahu, karena apa? Ketika aku cari makanan kucing Universal itu kayak muncul berbagai macam packaging ya. Aku tuh jadi bingung packaging mana yang benar. Dan aku juga jadi bingung apakah komposisi yang aku cari itu benar apa enggak dengan packagingnya. Karena even packaging yang kecil pun yang kayak sekitar 500 gram atau 1 kilo ya, yang aku lihat tidak ada gambar packaging belakangnya. Jadi yang ada gambar packaging belakangnya termasuk komposisinya itu adalah packaging yang isinya sekitar 10 kilo kayaknya ya, isinya sekitar 10 kilo atau 5 kilo kali ya. Nah, itu baru ada isi bahan-bahannya apa, bedah komposisinya apa. So di sini aku akan membedah komposisi untuk bahan dari yang packaging sekitar 7 kilo. Yap, jadi yang pertama yang aku baca di sini itu adalah sereal, corn dan rice, artinya jagung dan beras. Nah, ini tuh sereal ya guys, kayak kamu itu makan sereal manusia, yaitu seperti Coco Crunch, kemudian juga yang sereal gandum itu yang warnanya putih itu. Kandungan pertama itu adalah sereal, bukan ayam, bukan tuna. Kemudian yang kedua adalah vegetable protein, artinya protein dari sayur-sayuran. Di sini ada soybean meal, artinya tepung gandum, kemudian full fat soybean, artinya lemak dari gandum, kemudian corn gluten meal, artinya tepung dari jagung, tepung jagung gluten dari tepung jagung. Nah, kemudian komposisi ketiga adalah animal protein. Nah, di sini dijelaskan poultry byproduct meal, artinya adalah tepung ayam olahan atau sebenarnya
animal protein itu belum tentu ayam ya, jadi animal itu nggak tahu apa. Tapi kalau poultry byproduct yang dijelaskan itu adalah poultry itu adalah unggas, tapi kita nggak tahu unggasnya apa, seperti misalkan bisa burung, bisa ayam. Tapi yang pasti byproduct itu adalah kayak rangka, bulu, kepala, jeroan, jadi bukan the real dagingnya, bukan the real meat ya. Kemudian cassava pellet, I don't know pellet, but cassava itu adalah singkong bukan sih, ya nggak? Aku akan insert di sini apa itu cassava pellet. Nah, kemudian baru ini ada chicken fat and oil. Chickennya pun adalah chicken fat, artinya lemak ayam, bukan ayamnya. Juga di lemak ayam itu dicampur dengan oil atau minyak dari ayam. Kemudian ada wheat bran atau dedak gandum, dan juga ada vitamin, mineral, kemudian perasa ikan dan antioksidan. Nah, lalu kita ke nutrition analysisnya. Jadi proteinnya itu ada 27, fatnya 9, fibernya ada 4, dan moisturnya 10. 10 ini adalah standar makanan kucing yang biasa, jadi nggak masalah. Sebenarnya 10 itu bagus-bagus aja. Dan untuk takaran saji yang tertulis di sini itu pada berat 2,6 sampai 2,8 itu 60 sampai 75 gram dan seterusnya lah ya. Aku nggak terlalu berpatok sama takaran, kecuali kalau kucingnya itu lagi sakit. Nah disinilah kenapa aku nggak kepengen beli makanan universal ini, karena setahu aku itu kan kayak per kilonya harganya sekitar 20 ribuan nggak sih, atau mungkin sekitar 18 ribuan ya. Nah tapi aku tuh nggak sold gitu loh sama makanan-makanan yang kandungan pertamanya itu sereal, kemudian ada kandungan singkong segala, dan juga ada kandungan dari kedelai. Jadi gini guys, sebenarnya kalau kita ngomongin kedelai itu kan tinggi protein ya, itu sebenarnya bagus-bagus aja, dan proteinnya tuh juga kan high digestibility karena dia dari soybean. Itu sebenarnya bukan masalah soybeannya, nggak ada masalah, cuman yang aku sayangkan adalah kenapa di kandungan pertamanya itu langsung sereal, artinya dari jagung dan juga dari beras. Seandainya misalkan kandungan pertamanya itu chicken meal, itu masih aku nggak apa-apa, karena kan chicken meal sama aja dengan poultry byproduct ya. Tapi di sini sayangnya poultry byproductnya itu ada di komposisi yang keempat. Jadi yang keempat guys, meskipun dia masih 5 kandungan utama, tapi tetap dia tuh yang keempat, bukan yang ke-1 atau yang kedua. Sedangkan menurut aku, kalau kamu mencari makanan kucing, paling enggak itu chickennya itu ada di komposisi ke-1, kedua, atau ketiga. Ketiga itu udah paling jelek menurut aku ya. Atau paling enggak gini deh, yang pertama, kandungan pertama itu paling enggak tuna lah ya. Jadi jangan sereal lah ya. Kalau misalkan sereal, artinya grainnya itu tinggi, artinya dia tuh lebih keras daripada makanan-makanan lain. Maksudnya kekerasan kibelnya ya, itu lebih keras daripada makanan-makanan lain. Sayangnya juga ikan yang ada di sini itu bukan the real ikan guys, tapi perasa ikan, perasa ya, ingat ya, flavor. Jadi kalau misalkan nih kamu kayak di toko kue, kamu kan nemuin banyak perasa kan, perasa vanilla, perasa ini, perasa itu. Ya udah, ini cuman perasa aja. Jadi kalau yang namanya perasa ikan berarti bukan ikan, dan artinya tidak ada gizinya, itu cuman menambah aroma aja. Kemudian kalau orang bilang proteinnya itu 27%, tapi kucing cepat gemuk, menurut aku wajar. Kucing cepat gemuk, cepat padat ya, karena kandungan pertamanya itu, kandungan pertama, kedua, dan lain-lainnya itu tinggi protein, kemudian tinggi fat. Jadi tinggi protein dan tinggi fat, meskipun tidak ada ayamnya, meskipun tidak ada ikannya, the real ikannya, tapi kalau sejauh tinggi protein dan tinggi fat, kucing itu pasti cepat gemuk. Bedanya kalau misalkan makanan kucing itu menggunakan chicken, menggunakan ikan tuna beneran, tapi dia itu proteinnya rendah, itu memang tidak terlalu membuat gemuk, tapi apa yang ada di tubuhnya itu adalah apa yang memang dia butuhkan. Dan memang makanan-makanan yang tinggi protein itu membuat kucing itu lebih cepat kenyang daripada makanan-makanan yang rendah protein. Tapi ada juga makanan-makanan yang rendah protein tapi bikin cepat kenyang karena proteinnya itu padat. Jadi bukan banyak, tapi proteinnya itu padat. Contohnya dari sereal ya kan, contohnya dari soybean, kedelai. Nah itu adalah protein-protein yang padat banget. Dan juga animal protein itu adalah protein-protein yang padat banget.
Nah guys, ini adalah packaging yang aku temukan. Di rasanya tuh tuna, ada yang kitten juga, ada yang adult ya kayaknya, yang ukuran gede ya. Nah tapi aku juga nggak tahu ini kenapa kibelnya itu beda-beda ya, apa emang beda-beda atau gimana. Kalau misalkan aku salah, tolong kasih tahu di komen ya, apakah aku tuh salah ngambil gambar atau aku salah bedah komposisi, karena jujur aku nggak beli. Jadi ini yang aku bilang tadi, ingredientsnya sereal, protein nabati, bla bla bla, sampai perasa ikan, dan ada antioksidan di akhir ya. Nah ini juga crude proteinnya juga segitu. Terus kamu harus pause ya, ini adalah dari forum-forum, dari blog-blog yang intinya itu adalah review tentang makanan ini. Makanan ini tuh menyebabkan fus, menyebabkan apalah, kencing batu, kebanyakan sih kencing batu. Kamu bisa pause ya, ini adalah komen-komen dari beberapa orang tentang review-review makanan ini. So guys ya, mudah-mudahan kamu nggak kecewa dengan bedah komposisi yang aku jabarkan di sini, karena pada dasarnya aku cuma ingin membantu kalian untuk membedah makanan kucing yang memang kalian itu pengen banget aku ngebahas. So kira-kira itulah alasan aku kenapa aku nggak sold sama produk ini. Jadi aku nggak beli produk ini, aku belum tertarik. Even meskipun aku kasih ke kucing-kucing stray juga kayaknya aku mikir-mikir deh kalau aku beli ini untuk kucing stray. Untuk kucing stray aku sendiri tuh lebih sering kasih mereka makanan yang aku campur. Jadi makanan murah seperti beauty aku campur misalkan dengan meo gitu kan. Jadi meonya itu hanya untuk perasa untuk mereka aja gitu loh. Karena memang kita nggak bisa menghindari bahwa makanan seperti meo atau mungkin makanan-makanan yang tinggi perasa, ada pewarnanya, itu memang bikin gemuk kucing. Dan juga kadang-kadang beberapa kucing stray itu karena kasihan ya mereka makan sampah-sampah ya. Jadi masih lebih bagus mereka makan meo, mereka makan yang kayak universal kayak gini daripada mereka makan yang sampah-sampah. Tapi kalau dibandingkan mereka makan dengan sisa makanan orang, sisa makanan orang yang tidak ada sampahnya, yang belum masuk ke sampah, mendingan mereka makan itu daripada mereka makan yang kayak gandum-ganduman, sereal-serealan. Itu menurut aku ya. Oh ya, terima kasih buat kalian yang udah dengerin aku, yang udah support channel ini dari lama, dari aku 100 subscriber sampai sekarang. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat kamu yang baru mampir ke sini, bantu aku dengan subscribe, like, comment, turn on the notification. Thank you banyak atas atensinya. See you on the next video. Goodbye to you. Bye-bye. Sebut.